Demi biaya utang ibu, aku rela nikahi Ani tua, pemilik hotel diam-diam. Malam pertama aku syok. Siang itu, Rizal baru saja pulang dari bekerja serabutan di pelabuhan. Peluh masih menetes di dahinya ketika langkahnya terhenti di depan rumah kecilnya. Tampak ibunya terduduk lesu di kursi bambu, wajahnya pucat dan tubuhnya tampak ringkih. "Ibu baik-baik saja?" tanya Rizal dengan suara penuh kekhawatiran. Ibunya mengangguk pelan sambil tersenyum lemah. "Ibu baik, nak. Jangan khawatir." Namun Rizal tahu, di balik senyuman itu, ibunya menyembunyikan rasa sakit. Utang yang menumpuk, ditambah biaya pengobatan, membuat beban hidup mereka semakin berat. Rizal meremas tangannya, merasa begitu tak berdaya. Di tengah kebimbangan itu, datanglah seorang teman lama, Joko, yang bekerja sebagai staf di sebuah hotel mewah di pusat kota. Joko bercerita tentang seorang pemilik hotel kaya raya yang membutuhkan asisten pribadi. "Bayarannya besar, Zal. Mungkin cukup buat lunasin utang-utang ibumu," kata Joko meyakinkan. Rizal sempat ragu, namun keadaan memaksanya untuk menerima tawaran itu. Ia mengikuti Joko menuju hotel mewah yang disebut-sebut. Di sana, dia bertemu langsung dengan Ani, seorang wanita parubaya yang anggun namun tampak kesepian. Ani memandang Rizal dengan tatapan teduh, seolah menyimpan sesuatu yang tak terucap. "Kamu mau bekerja di sini?" tanya Ani dengan suara lembut namun berwibawa. Rizal mengangguk tanpa ragu. "Iya, Bu. Saya butuh pekerjaan ini." Ani tersenyum, seolah lega mendengar jawaban itu. "Baiklah, mulai besok kamu bisa bekerja di sini. Ada beberapa hal yang harus kita bicarakan, tapi itu nanti saja," ucapnya sambil menatap Rizal dengan sorot mata penuh arti. Tanpa Rizal sadari, keputusan itu akan mengubah seluruh hidupnya. Pekerjaan yang tampak sederhana itu ternyata menyimpan rahasia besar yang kelak akan menguji hati dan prinsip hidupnya. Apakah Rizal akan sanggup menghadapi kenyataan yang menunggunya di hotel mewah tersebut? Dan siapakah sebenarnya Ani yang tampak anggun namun menyimpan misteri di balik senyumnya? Pagi itu suasana hotel tampak berbeda bagi Rizal. Gedung megah dengan lorong yang panjang dan aroma mewah menyelimuti setiap sudut. Namun, hatinya penuh kecemasan. Pekerjaan barunya sebagai asisten pribadi Ani ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Setelah menyapa staf hotel dan mulai berkeliling, Ani memanggil Rizal ke ruang kerjanya yang luas dengan jendela besar menghadap kota. "Kita perlu bicara, Rizal," kata Ani dengan nada serius. "Ada sesuatu yang harus kamu ketahui sebelum mulai bekerja." Rizal mengangguk, duduk dengan penuh perhatian. "Gajimu memang besar, bahkan lebih dari yang kamu duga. 100 juta rupiah setiap bulan," ujar Ani sambil menatap dalam ke mata Rizal. Rizal tersenyum tipis. "Saya sangat berterima kasih, Bu. Tapi saya ingin tahu, kenapa gaji sebesar itu diberikan?" Ani menarik napas panjang. "Ini bukan pekerjaan biasa. Aku butuh seseorang yang bisa menjadi pendamping dan merawat aku dengan sepenuh hati. Aku sedang sakit parah dan sudah lumpuh sebagian." Rizal terdiam sejenak. "Pendamping, Bu? Maksud ibu, saya harus merawat ibu sepenuhnya?" Ani mengangguk. "Iya, dan ada satu hal lagi. Aku ingin kamu menikah denganku." Rizal terkejut mendengar kata-kata itu. Rasanya seperti mimpi buruk yang nyata. "Menikah, Bu? Tapi saya ini hanya buruh biasa. Ibu saya sakit dan saya hanya ingin membantu." "Ini terlalu besar buat saya," jawab Rizal dengan suara gemetar. Ani menatapnya dengan lembut. "Aku tahu ini sulit. Tapi aku tak punya siapa-siapa lagi. Jika kamu bersedia, aku akan membebaskan semua utangmu dan merawat ibumu juga." Rizal bergumam. "Tapi ini keputusan besar, Bu. Saya harus pikirkan dulu." Ani tersenyum samar. "Ambil waktu yang kamu butuhkan. Tapi ingat, tawaran ini bukan untuk semua orang. Hanya kamu yang kupercaya." Setelah pertemuan itu, Rizal kembali ke kamar dengan pikiran kacau. Apakah dia harus menerima tawaran yang tampak mustahil ini?
Menikah dengan wanita yang jauh lebih tua dan sedang sakit? Di malam yang sunyi, Rizal merenung sendirian. Suara ibunya yang lemah di kepala membuatnya gelisah. Rizal, kamu harus lakukan sesuatu. Aku tidak ingin kamu menanggung beban sendirian, tapi aku juga tidak ingin kamu terjerumus ke jalan yang salah. Suara itu seolah memanggil. Keesokan harinya, Rizal mencoba bicara dengan Ani kembali. Bu, saya sudah berpikir. Jika saya menikah, apakah saya akan bisa menjaga ibu saya dengan baik? Apakah saya siap untuk ini semua? Ani menatapnya. Aku juga ingin kamu bahagia, Rizal. Tapi aku percaya, bersama-sama kita bisa melewati semuanya. Dialog itu menimbulkan pertanyaan besar dalam hati Rizal. Apakah ia benar-benar siap menjalani hidup yang penuh tantangan dan pengorbanan? Setelah berhari-hari berpikir dan berat hati, Rizal akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran Ani. Baginya, ini bukan hanya soal uang, tapi juga harapan untuk membantu ibu dan mengubah nasib keluarganya. Hari pernikahan sederhana itu berlangsung di ruang tamu hotel mewah Ani. Hanya beberapa orang staf yang hadir, menjaga kerahasiaan acara. Rizal mengenakan baju rapi, sementara Ani tampil anggun meski terlihat lemah. Saya janji akan menjaga ibu dan keluargamu, ucap Ani lirih saat mereka saling bertukar janji. Rizal mengangguk, menahan gugup yang membuncah di dadanya. Ia sadar, hidupnya akan berubah drastis mulai saat itu. Malam pertama menjadi saat paling menentukan. Ani menuntun Rizal ke kamar pribadinya. Suasana hening dan penuh ketegangan. Rizal, aku tahu kamu masih muda dan mungkin ini terasa berat. Tapi aku berharap kamu bisa mengerti dan sabar, kata Ani pelan. Rizal duduk di tepi ranjang, mencoba mengumpulkan keberanian. Namun saat malam berjalan, sesuatu terjadi yang membuatnya terkejut bukan main. Ani tidak seperti wanita tua yang selama ini dia bayangkan. Di balik tubuh yang lemah dan keriput, ada jiwa yang kuat dan penuh perhatian. Ani membuka cerita tentang masa lalunya, tentang kesendirian dan penyesalan yang dia simpan lama. Rizal, aku menikahimu bukan hanya karena aku butuh perawatan. Aku ingin ada yang bisa aku percayai, yang bisa menjadi keluarga sesungguhnya, ucap Ani sambil menggenggam tangan Rizal. Rizal merasa hatinya mulai luluh, walau rasa takut masih menggelayut. Dialog demi dialog mengikis jarak yang ada. Aku tidak tahu apakah aku bisa membalas semua kebaikanmu, Bu. Tapi aku akan mencoba, jawab Rizal tulus. Malam itu, bukan hanya soal fisik dan peran istri, tapi sebuah awal baru yang penuh harapan. Rizal mulai menyadari bahwa apa yang dia kira hanya sebuah pekerjaan, ternyata menjadi perjalanan hidup yang jauh lebih dalam dan bermakna. Hari-hari pertama Rizal di hotel itu berjalan dengan penuh adaptasi. Tugasnya tak hanya sebagai suami Ani, tapi juga menjadi asisten pribadi yang harus memahami kebutuhan rumit sang istri. Ani bukan hanya wanita tua biasa, melainkan sosok yang penuh misteri dan masa lalu yang kelam. Suatu sore, saat Rizal membantu Ani di ruang kerjanya, sebuah lemari tua di sudut ruangan menarik perhatiannya. Ani tampak ragu ketika melihat Rizal melirik ke arah lemari tersebut. Itu bukan untuk dilihat sembarangan, Rizal, ucap Ani dengan suara pelan namun tegas. Namun rasa ingin tahu Rizal terlalu besar untuk ditahan. Saat Ani keluar sebentar ke dapur, Rizal membuka lemari itu perlahan. Di dalamnya terdapat tumpukan dokumen, foto-foto lama, dan sebuah kotak kayu kecil yang tampak sangat berharga. Rizal mengambil sebuah foto yang memperlihatkan Ani muda dengan seorang pria tampan. Dari ekspresi mereka, jelas terlihat cinta yang dalam dan bahagia. Tapi ada sesuatu yang berbeda pada salah satu foto yang memperlihatkan Ani tampak sedih, berdiri sendirian di sebuah rumah besar. Ketika Ani kembali, Rizal buru-buru menutup lemari. Aku minta maaf, Bu, aku tidak sengaja melihatnya, kata Rizal dengan suara pelan. Ani menarik napas panjang, kemudian duduk di samping Rizal. Rizal, aku percaya padamu. Aku ingin kamu tahu siapa aku sebenarnya, kata Ani. Dia mulai bercerita tentang suaminya yang dulu,
seorang pengusaha sukses yang tiba-tiba meninggal dunia dalam kecelakaan tragis. Setelah kepergian suaminya, Ani harus mengurus hotel besar itu sendirian. Namun, beban itu bukan satu-satunya masalah yang dia hadapi. Utang yang menumpuk dan tekanan dari keluarga suaminya membuat Ani hidup dalam ketakutan dan kesendirian. Bukan hanya aku yang terluka, tapi juga keluarga yang harus aku jaga. Aku memilih menikahimu karena aku percaya kamu bukan hanya butuh pekerjaan, tapi juga hatimu tulus, ujar Ani dengan mata berkaca-kaca. Rizal merasa hatinya tersentuh. Aku tidak tahu harus berkata apa, Bu. Tapi aku akan berusaha menjadi yang terbaik untukmu dan keluargamu, ucap Rizal mantap. Percakapan itu membuka babak baru dalam hubungan mereka. Kini Rizal tidak hanya melihat Ani sebagai majikan, tapi sebagai wanita yang berjuang keras menghadapi dunia. Dia mulai memahami alasan di balik keputusan Ani yang tak biasa. Namun, di balik semua itu, masih ada banyak misteri yang belum terungkap. Apa sebenarnya rahasia Ani yang paling dalam? Dan bagaimana Rizal akan menghadapi tantangan berikutnya? Beberapa minggu setelah Ani membuka sebagian rahasianya kepada Rizal, suasana di hotel mulai berubah. Hubungan mereka semakin dekat, bukan hanya sebagai suami istri yang resmi di mata hukum, tapi juga sebagai sahabat yang saling menguatkan. Namun, kehidupan tidak pernah lepas dari ujian. Suatu malam, saat Rizal sedang membersihkan ruang tamu, telepon hotel berdering kencang. Ani segera mengangkatnya, wajahnya berubah serius. Setelah menutup telepon, dia duduk di samping Rizal dan berkata, "Ada seseorang yang datang, ingin bertemu denganmu. Dia membawa kabar yang mungkin akan mengubah segalanya." Rizal mengernyit bingung. "Siapa dia, Bu? Apa yang ingin dia bicarakan?" Ani menghela napas panjang. "Dia adalah mantan suamiku, Pak Arman. Dia kembali dan ingin mengambil alih hotel ini." Rizal terkejut. "Mantan suami? Tapi Bu, dulu Anda bilang suami Anda meninggal dunia." Ani menunduk. "Itu yang kuberitakan padamu. Sebenarnya, Pak Arman tidak meninggal. Dia menghilang karena masalah bisnis yang rumit dan meninggalkan aku dengan segala utang dan tanggung jawab ini." Keesokan harinya, seorang pria berjas rapi datang ke hotel. Dia memandang Rizal dengan tatapan dingin. "Jadi, kamu yang menikahi Ani demi keuntungan? Aku tahu siapa kamu sebenarnya," katanya dengan nada mengejek. Rizal merasa darahnya mendidih. "Aku menikahi Ani bukan karena uang, tapi untuk membantu ibu dan juga karena aku peduli padanya." Pak Arman tertawa sinis. "Peduli? Jangan bodohi dirimu sendiri. Aku akan ambil alih hotel ini dan kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa." Ani menatap mantan suaminya dengan tegas. "Hotel ini milikku sekarang, dan aku tidak akan menyerah begitu saja." Pertengkaran itu menjadi ujian besar bagi Rizal dan Ani. Kepercayaan yang mereka bangun mulai diuji oleh kehadiran Pak Arman yang penuh dengan niat buruk. Rizal pun harus memikirkan cara agar bisa melindungi Ani dan hotel yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Malam itu, Rizal duduk termenung di teras hotel. Ani datang menghampiri dan duduk di sampingnya. "Aku tahu ini berat, tapi aku percaya kamu bisa melewati ini bersamaku," kata Ani pelan. Rizal menggenggam tangan Ani erat. "Aku akan berjuang sampai titik darah penghabisan, Bu. Ini bukan hanya tentang hotel, tapi juga tentang kehormatan dan keluarga yang kita bangun." Semangat dan keberanian Rizal mulai tumbuh. Meskipun ancaman datang dari masa lalu Ani, dia yakin dengan tekad dan kerja keras, semuanya bisa dilewati. Namun, apakah mereka akan mampu menghadapi badai yang semakin kencang? Hari-hari setelah kedatangan Pak Arman berubah menjadi masa penuh ketegangan. Hotel yang dulu penuh ketenangan kini dipenuhi bisik-bisik dan tatapan penuh kecurigaan dari para staf dan tamu. Pak Arman mulai menunjukkan kekuasaannya dengan mengancam dan mencoba merebut kontrol manajemen hotel. Di suatu sore yang panas, Rizal berdiri di ruang kantor hotel, berhadapan dengan Pak Arman yang mengacungkan kontrak kepemilikan hotel di depan mereka berdua. "Kamu harus menyerahkan hotel ini.
Aku punya bukti hukum yang kuat. Ani tidak berhak mengelola hotel ini sejak lama, ucap Pak Arman dengan nada sombong. Rizal membalas dengan suara tegas. Kalau itu benar, buktikan di pengadilan, bukan dengan cara mengancam dan membuat kegaduhan di sini. Ani yang duduk di kursi samping terlihat tegang, tapi matanya menatap penuh harap pada Rizal. Aku tahu kau bisa menghadapinya, bisiknya. Pak Arman tak tinggal diam. Dia mulai menggerakkan pengacaranya dan mencari celah untuk menggoyahkan posisi Ani. Bahkan ada pihak-pihak yang tiba-tiba muncul dan mengaku punya hak atas hotel itu, yang jelas-jelas ikut membuat masalah semakin rumit. Di tengah konflik yang makin panas, Rizal berusaha tetap tenang. Dia menemui staf hotel satu persatu, menguatkan mereka dan meminta dukungan agar tetap profesional dan setia pada Ani. Kita harus tunjukkan bahwa hotel ini bukan hanya soal kepemilikan, tapi soal keluarga dan kerja keras kita bersama, ucap Rizal dengan semangat. Suatu malam, saat mereka berdua duduk di ruang tamu, Ani membuka cerita yang lebih dalam tentang masa lalunya. Pak Arman bukan hanya meninggalkan utang, tapi juga luka yang sulit kuhapus. Tapi aku tidak mau masa lalu itu merusak masa depan kita, ujarnya lirih. Rizal menggenggam tangan Ani dan berkata, kita hadapi ini bersama. Aku tidak akan biarkan kau sendiri. Namun, di balik tekad itu, ancaman dari luar terus datang. Pak Arman tak hanya berusaha secara hukum, tapi juga menggunakan cara-cara licik seperti menyebar fitnah dan mempengaruhi orang-orang di sekitar mereka. Hotel yang tadinya menjadi tempat harapan kini berubah menjadi medan perang yang penuh intrik. Rizal dan Ani tahu, mereka harus berjuang lebih keras lagi, bukan hanya untuk mempertahankan hotel, tapi juga untuk menjaga kepercayaan dan cinta yang mulai tumbuh di antara mereka. Pagi itu, suasana hotel terasa berbeda. Langit tampak mendung seolah-olah merasakan ketegangan yang menyelimuti gedung megah tersebut. Rizal mengenakan setelan rapi, berdiri di depan kaca besar di ruang kantor hotel. Pandangannya tajam, penuh tekad. Di tangannya, terdapat berkas-berkas penting yang akan menjadi senjata terakhirnya untuk melawan Pak Arman. Ani mendekatinya, mengenakan gaun sederhana berwarna krem yang membuatnya tampak anggun. Kamu yakin dengan ini semua, Zal? Tanyanya dengan nada lembut. Rizal mengangguk mantap. Aku sudah pelajari semua dokumen yang kamu berikan. Pak Arman memalsukan banyak tanda tangan dan bukti transfer. Aku sudah siapkan pengacara untuk membongkar ini di pengadilan. Ani tersenyum, wajahnya tampak sedikit lega meski gurat kecemasan masih terlihat. Aku percaya padamu. Hari itu, ruang sidang dipenuhi orang-orang yang menanti hasil sengketa yang sudah memanas beberapa minggu terakhir. Pak Arman datang dengan penuh percaya diri, membawa beberapa pengacara handal di sisinya. Sementara itu, Rizal berdiri di samping Ani, menggenggam tangannya erat seolah memberi kekuatan. Persidangan berlangsung tegang. Saksi-saksi dipanggil, bukti-bukti dipresentasikan. Pak Arman bersikeras bahwa hotel itu masih menjadi hak miliknya berdasarkan kontrak lama yang ditandatangani Ani saat mereka masih menikah. Namun, Rizal dengan tenang mengeluarkan bukti-bukti baru yang menunjukkan adanya pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Pak Arman setelah perceraiannya. Hakim mengetuk palu, suasana ruang sidang menjadi hening. Setelah menimbang seluruh bukti yang ada, pengadilan memutuskan bahwa kepemilikan Hotel Bintang Timur sepenuhnya sah di bawah nama Ani Wijaya, dan klaim dari Tuan Arman dinyatakan tidak berdasar. Selanjutnya, Tuan Arman akan diperiksa lebih lanjut atas dugaan tindak pemalsuan dokumen. Sorak-sorai kecil terdengar dari sisi Rizal dan Ani. Mata Ani berkaca-kaca. Dia menoleh kepada Rizal dan berkata dengan suara bergetar, "Terima kasih, Zal. Tanpamu, aku tidak akan pernah bisa menghadapi semua ini." Rizal tersenyum, menatap dalam ke matanya. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Kita bersama-sama menghadapi ini, dan kita berhasil." Namun, kisah mereka tidak berhenti di sana. Usai sidang, Pak Arman mendekati mereka dengan wajah dingin. "Kalian mungkin menang kali ini. Tapi ingat, permainan belum selesai. Aku akan kembali," bisiknya penuh ancaman. Rizal berdiri tegap,
menatap langsung ke mata Pak Arman. Kembalilah jika kau mau. Aku akan selalu ada di sini menjaga Ani dan hotel ini. Pak Arman berlalu dengan langkah berat, sementara Ani merangkul lengan Rizal erat-erat. Kamu tidak takut, Zal? Tanya Ani pelan. Rizal menggeleng sambil tersenyum. Selama aku di sini bersamamu, tidak ada yang perlu ditakuti. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma kemenangan dan harapan baru. Hotel Bintang Timur kembali berdiri tegak, kali ini dengan pondasi kepercayaan yang lebih kuat antara Rizal dan Ani. Hari itu, Hotel Bintang Timur tampak lebih megah dari biasanya. Lampu-lampu kristal yang tergantung di lobi berkilauan indah, bunga-bunga segar menghiasi setiap sudut ruangan, dan karpet merah terbentang panjang menuju aula utama. Para tamu berdatangan dengan wajah sumringah, mengenakan pakaian terbaik mereka. Hari itu bukanlah sekadar perayaan biasa, melainkan hari pernikahan Rizal dan Ani. Rizal berdiri tegap di depan cermin kamarnya, mengenakan setelan jas hitam yang tampak pas di tubuhnya. Bayangannya di cermin menunjukkan seorang pria yang jauh berbeda dari dirinya beberapa tahun yang lalu. Seorang pemuda yang dulu hanyalah buruh serabutan, kini berdiri sebagai sosok yang dihormati dan dipercaya oleh banyak orang. Joko, sahabat lamanya, datang menghampiri sambil menepuk pundaknya. Kamu sudah siap, Zal? Tanyanya dengan senyum lebar. Rizal menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk mantap. Lebih dari siap, jawabnya dengan keyakinan penuh. Di tempat lain, Ani tengah bersiap di ruang rias. Gaun putih panjang yang elegan membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya disanggul rapi, dihiasi mahkota kecil yang berkilauan. Di usianya yang tidak lagi muda, Ani tetap memancarkan kecantikan yang anggun dan memikat. Para pegawai hotel yang membantu persiapan pernikahan tak henti-hentinya memuji kecantikannya. Kamu tampak luar biasa, Bu Ani, ujar salah seorang staf dengan mata berbinar. Ani tersenyum lembut, menatap bayangannya di cermin. Terima kasih. Hari ini terasa begitu istimewa, jawabnya dengan suara bergetar. Ketika musik lembut mulai mengalun di aula utama, para tamu serentak berdiri, memalingkan pandangan ke arah pintu besar yang perlahan terbuka. Rizal berdiri di depan altar, pandangannya terpaku pada sosok Ani yang berjalan anggun diiringi oleh beberapa staf hotel. Senyuman hangat tidak pernah lepas dari wajahnya, seolah seluruh dunia berhenti berputar saat dia melihat Ani melangkah mendekat. Ketika Ani tiba di hadapannya, Rizal menggenggam tangannya erat. Tatapan mereka bertemu, penuh arti dan kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kamu cantik sekali hari ini, bisik Rizal lembut. Ani tersenyum, matanya tampak berkaca-kaca. Dan kamu tampan sekali. Aku hampir tidak mengenalimu, jawabnya sambil terkekeh kecil. Prosesi akad nikah berlangsung hikmat, disaksikan oleh keluarga dan kerabat dekat. Ucapan ijab kabul diucapkan dengan lantang oleh Rizal, penuh keyakinan dan ketulusan. Tangis haru pecah di sudut-sudut ruangan, menyaksikan perjalanan cinta yang tak biasa antara seorang pemuda sederhana dan seorang wanita tangguh pemilik hotel megah. Setelah prosesi selesai, mereka berdiri di tengah aula, menyapa para tamu yang hadir. Ani menggenggam tangan Rizal erat, seolah tidak ingin melepaskannya. Terima kasih sudah memilihku, Zal, bisiknya lirih. Rizal menoleh, menatap dalam ke matanya. Tidak, akulah yang berterima kasih padamu. Kamu mengajarkanku banyak hal, termasuk tentang bagaimana mencintai tanpa syarat. Mereka berdua tersenyum, dan seketika, gemuruh tepuk tangan para tamu menggema memenuhi ruangan. Hari itu, Hotel Bintang Timur tidak hanya menjadi saksi cinta mereka, tetapi juga awal dari kehidupan baru yang penuh harapan. Dan di bawah langit malam yang berbintang, Rizal dan Ani memandang ke arah gedung hotel yang megah itu, berjanji untuk menjaga satu sama lain dalam suka maupun duka.